Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki Al-Wasiyatul Arba'un, wasiat yang ke-40 di halaman 39. Penulisnya mengatakan haqiqatul faqri, hakikat dari kefakiran. Fakir jadi asalnya adalah bahasa Arab dan sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan dan berlindung dari kekurangan atau kefakiran. Termasuk juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran dalam masalah dunia, masalah harta. Artinya fakir yang sampai tidak ada makanan pokok atau kebutuhan pokok. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Adapun miskin tapi masih terpenuhi kebutuhan pokok, maka kita tidak berlindung darinya. Hanya kita berlindung dari kefakiran. Nah, kita baca hadisnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridainya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, atara anna kasratal mali huwal ghina, apakah kamu itu berpendapat bahwa banyaknya harta itu adalah kekayaan? Wahai Abu Dzar, apakah kamu berpendapat bahwa banyaknya harta itu merupakan kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah, aku berkata ya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, tadi bertanya lagi kepada Abu Dzar, wa qillatal mali huwal faqru, dan sedikitnya harta itu adalah kefakiran. Qultu na'am ya Rasulullah, aku berkata ya wahai Rasulullah. Jadi Abu Dzar ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anggapan
kaya dan fakir. Apakah kalau banyak harta itu kaya? Abu Dzar menjawab ya. Dan apakah kalau harta sedikit itu fakir? Abu Dzar radhiyallahu anhu juga menjawab ya. Qala Rasulullah bersabda, innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqrul qalbi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, dan kefakiran yang sesungguhnya itu adalah fakirnya hati. Ghina atau kaya itu adalah tidak membutuhkan atau merasa cukup, tidak membutuhkan selainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya karena Allah tidak butuh kepada selainnya. Sedangkan hamba itu adalah fakir. Hamba adalah fakir karena dia membutuhkan. Ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hakikat kita semuanya adalah fakir. yakni maksudnya adalah fakir kepada Allah. Karena fakir itu artinya membutuhkan. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, yakni kalian itu membutuhkan Allah. Dan ini adalah sebuah kenyataan, tidak bisa dipungkiri, harus diimani, bahkan harus disadari terus kalau kita itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang al-ghani, yang maha kaya. Maha kayanya tidak butuh kepada kalian. Al-Hamid yang maha terpuji, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian, tapi dia tetap memberi kepada kalian. Jadi pemberian Allah kepada kalian tidak seperti pemberian kalian kepada sebagian yang lain. Kalau seorang memberi kepada sebagian yang lain, mungkin ada kalanya dia ingin balasan, dan itu kebanyakannya. Meskipun balasannya bukan dari orang itu, tapi dari Allah. Tapi dia butuh. Ini dia memberi karena dia punya keinginan. Keinginannya mungkin dia ikhlas ingin pahala dari Allah, atau karena dia takut celaan misalnya, atau motivasi yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia maha kaya dan maha terpuji. Dia tidak membutuhkan kalian, tapi dia tetap memberi kepada kalian. Bahkan pemberian yang la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhitung dan tidak terhingga pada kalian. Jadi ini dari satu sisi bahwa kita semuanya adalah fakir, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita sadari terus supaya orang itu tidak sombong. Di antaranya, dan menyadari bahwa kebaikan kita, seandainya kita berbuat baik ya, dan kita mohon kepada Allah agar diberi taufik untuk berbuat baik, maka itu bukanlah ya, kebutuhan bukanlah Allah itu membutuhkannya, tapi justru kita sendiri yang membutuhkannya. Nah, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam urusan di dunia, masalah dunia dari pemenuhan kebutuhan, maka Nabi mengatakan innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Wal faqra faqrul qalbi, dan kefakirannya adalah fakirnya hati ya. Artinya kekayaan yang sebenarnya kalau hati itu sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilahnya merasa qanaah, merasa cukup dalam urusan dunia. Adapun kefakiran adalah fakirnya hati,
yakni kalau hatinya masih merasa kurang. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak mengingkari sepenuhnya pendapat Abu Dar atau pendapat kebanyakan manusia. Kalau orang hartanya banyak ya kaya, kalau hartanya sedikit ya fakir. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hakikat yang lain, kenyataan yang sebenarnya yang lebih penting, bahwa kaya yang sebenarnya itu kalau dia merasa cukup, ya. Entah itu hartanya banyak atau sedikit, ya. Yang penting hatinya merasa cukup, baik itu banyak atau sedikit hartanya, maka orang itu berpeluang menjadi kaya, yakni kaya hati. Adapun fakir itu adalah kalau merasa kurang, fakir kalau merasa kurang, itu namanya fakir. Entah itu hartanya banyak atau hartanya sedikit. Jadi Rasulullah SAW di sini menunjukkan hakikat yang lain, yang justru itu lebih, ya, daripada hakikat yang atau anggapan yang orang banyak itu menganggapnya. Mengatakan jadi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, hatinya merasa cukup, karena namanya kaya itu merasa cukup. Entah itu hartanya banyak atau hartanya sedikit, nah hatinya itu merasa cukup berarti kaya. Nah, adapun fakir adalah kalau merasa kurang, entah itu hartanya banyak atau hartanya sedikit, kalau merasa kurang tetap dianggap fakir hatinya. Kemudian Nabi menjelaskan waman kanal ghina fi qalbihi, dan barang siapa yang kekayaan itu ada di hatinya, merasa cukup dengan pemberian Allah, fala yadurruhu ma laqiya minad dunya, maka tidak akan memadorotkannya, tidak akan membahayakannya apa yang menimpanya, menemuinya dari urusan dunia, entah banyak atau sedikit, ya, entah apapun yang ia dapatkan, kalau kekayaan itu ada di hatinya. Jadi kalau kekayaan itu ada di hatinya, maka dia tidak akan terkena keburukan, ya, dalam urusan rezeki, walau apapun yang dia temui. Maksudnya apakah dia dapat banyak atau dapat sedikit, ya, dikaruniai oleh Allah banyak atau sedikit, tapi kalau hatinya merasa cukup, maka itu tidak memudaratkannya, tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh buruk sedikit pun kepadanya. Sebaliknya, waman kanal fakru fi qalbihi, dan barang siapa yang kefakiran itu ada di hatinya, maksudnya kefakiran ada di hatinya itu adalah hatinya merasa kurang, terus merasa kurang. Fala yugnihi ma aksara minad dunya, maka tidak akan menjadikannya cukup, ya. Maka tidak akan menjadikannya cukup apa yang dia perbanyak dari urusan dunia. Jadi dia mengumpulkan harta sebanyak apapun, maka tidak akan membuatnya cukup kalau memang hatinya itu terus merasa kurang, ya. Jadi kalau dia mengumpulkan harta sebanyak apapun, maka tidak akan pernah merasa cukup kalau memang hatinya itu fakir, ya, fakir. Wa innama yadurru nafsahu suhuha, dan sesungguhnya yang memudaratkan jiwanya itu adalah kebakhilannya, ya. Yang memudaratkan jiwanya itu adalah kebakhilannya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai faedah, ada satu jalan keluar bagaimana supaya orang itu merasa kaya hatinya, atau keluar dari kefakiran hatinya, yaitu pada kalimat terakhir beliau bersabda, wa innama yadurru nafsahu suhuha, sesungguhnya yang memadorotkan, ya,
jiwanya itu adalah kebakhilannya. Artinya kalau orang itu memang dia itu bakhil, maka itu nanti hatinya ya akan merasa fakir. Sebaliknya kalau dia dermawan, maka nanti hatinya akan merasa cukup, akan merasa cukup. Itu faedah dari akhir hadis ini, yakni yang sebenarnya membuat jiwa itu kok merasa fakir, merasa kurang terus, ya karena dia bakhil. Karena bakhil. Dalam hadis disebutkan perumpamaan orang dermawan dengan orang bakhil, atau orang bakhil dengan orang dermawan seperti orang yang memakai baju yang ketat. Kalau orang dermawan itu ingin sedekah, dia sedekah lalu bajunya menjadi longgar, semakin longgar. Kalau orang bakhil ingin sedekah, bajunya menjadi sempit. Dia nggak jadi sedekah, dia jadi sempit, jadi sesak. Jadi yang membuat hati merasa cukup diantaranya adalah dengan sedekah, dengan infak, dengan badalul khair, yakni memberikan kebaikan. Sedangkan di antara faktor yang membuat hati menjadi fakir, merasa kurang, adalah karena dia itu bakhil, ya, bakhil. Di antara bentuk kebakhilan sebagai mana dalam itu adalah dia menginginkan terhadap apa yang menjadi jatah orang lain. Ini bukan iri, beda lagi. Kalau iri itu tidak suka orang lain mendapatkan jatah rezekinya, atau ingin pindah kepada dirinya, atau ingin hilang. Adapun sukh ini adalah ya, dia itu melihat kepada rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Itu merasa tamak, ya, menginginkan sebagaimana orang itu mendapatkannya. Itu termasuk sukh, ya. Bisa membuat orang merasa fakir hatinya dan merasa tidak cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Kemudian ada lagi di antara faktor yang menjadikan orang itu hatinya merasa cukup dan yang menjadikan orang itu hatinya merasa kurang, yaitu masalah keinginan, masalah kecintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka natil akhiratu hammahu, ja'alallahu hinahu fi qalbihi." Barang siapa yang akhirat itu adalah cita-citanya, keinginannya, maka Allah menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Allah menjadikan kekayaannya ada di hatinya. Wa jama'alahu samlahu, dan Allah mengumpulkan kekuatannya. Artinya pikirannya itu tidak tercerai-berai. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Itu kalau orang itu akhirat menjadi cita-citanya, menjadikan hati menjadi merasa cukup, merasa qanaah. Karena yang dipikirkan adalah akhirat. Beda kalau orang yang memikirkan dunia terus, merasa kurang. Begitu juga tadi, orang mau infak, mau sedekah, hatinya merasa cukup. Beda kalau dia pelit, bakhil, dia merasa kurang terus. Wa man kanati dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Dan barang siapa yang dunia itu menjadi keinginannya, yang cita-citanya, obsesinya, Allah menjadikan kefakirannya itu ada di hadapan dua matanya. Di hadapan dua matanya artinya ya selalu di depannya. Wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah mencerai-beraikan kekuatannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan datang kepadanya dari dunia ini kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya.
Nah, jadi hadis ini menunjukkan tentang masalah hakikat kaya dan hakikat fakir. Bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, merasa cukup berapapun itu harta yang dimiliki, sedikit atau banyak, itu yang sebenarnya. Kemudian kefakiran yang sebenarnya adalah selalu merasa kurang dari hatinya, betapapun harta yang dimiliki. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa kaya yang bermanfaat itu adalah kaya hati. Kaya yang bermanfaat adalah kaya hati. Sedangkan fakir yang memadorotkan, ya, menjadikannya, membuat terjerumus dalam kebinasaan, itu adalah fakirnya hati. Memadorotkan, memberikan madorot, keburukan. Jadi kaya yang bermanfaat itu adalah kaya hati. Sedangkan fakir yang memadorotkan, menyebabkan keburukan, adalah fakirnya hati. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di sini. Beliau mengatakan, barang siapa yang kaya hatinya, ya. Nah, barang siapa yang kekayaan itu ada di hatinya, maka tidak memadorotkannya apa yang dia temui dari urusan dunia. Nah, kaya hati itulah yang bermanfaat. Adapun fakir, kalau orang fakir itu di hatinya, maka betapapun banyak dia mengumpulkan dunia, tidak akan membuatnya merasa cukup. Nah, Allah Ta'ala alam, itu wasiat yang ke-40 tentang hakikat dari kefakiran, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya fakir yang sebenarnya dan yang bermadorot, berimbas buruk pada pemiliknya adalah fakirnya hati, yaitu senantiasa merasa kurang. Hakikatnya dia fakir dan tidak bisa memberi, tidak berbuat baik, meskipun hartanya banyak, merasa kurang dan tidak berinfak begitu. Adapun orang yang kaya hatinya, dia merasa cukup dan dia pun senang hati, lapang hati ketika menginfakkannya. Nah, Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan al-wasiyatul hadiyah wal arbaun. Wasiat yang ke-41. Wasiat yang ke-41. Fi taqwallahi azza wa jalla, tentang takwa kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang mendapatkan manfaat dari wahyu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa yang diterima amalnya adalah orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dia bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang bisa mengambil petunjuk dari wahyu adalah orang yang bertakwa, dan yang diterima amalnya adalah orang yang bertakwa. Namun takwa itu sendiri bukanlah suatu kedudukan semata, ya, atau suatu level tertentu. Lebih luas dari itu, takwa itu juga mencakup proses, ya, mencakup proses. Artinya kalau level tertentu kan akhirnya begitu, orang sudah sampai derajat takwa. Enggak, takwa itu mencakup prosesnya juga.
Jadi kalau orang itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam proses ya, maka itu dia juga termasuk ya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya. Apakah itu baik ketakwaannya atau kurang, maka itu tergantung perilakunya. Jadi takwa bukan hanya sebuah level atau tingkatan di atas ya, sehingga yang di bawah tidak punya kesempatan yang memulai, enggak. Tetapi termasuk prosesnya itu adalah bertakwa. Karena kata takwa itu secara bahasa mencakup secara bahasa itu bermakna melindungi diri. Bermakna melindungi diri, menjaga diri, takwa. Menjaga diri. Karena dengan takwa orang itu akan terjaga, terpelihara. Dan juga takwa melindungi diri dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari sebab-sebabnya, yakni menghindari sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa karena takwa ini menunjukkan keimanannya, menunjukkan keimanan. Karena kalau orang itu tidak beriman, ya dia tidak akan bertakwa karena tidak ada butuhnya dia untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menjauhi maksiat karena dia tidak beriman. Tapi kalau orang itu dia istiqomah ya dalam melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan, berarti itu menunjukkan keimanan di hatinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk orang itu bertakwa dalam artian melindungi diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah juga mengatakan wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, dan jagalah diri kalian dari neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan untuk menjaga diri dari keburukan hari kiamat. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan jagalah diri kalian pada suatu hari kalian semua dikembalikan kepada Allah. Dan sebelumnya Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa kepadanya. Nah, jadi takwa mencakup proses orang itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Beliau menyebutkan hadisnya wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, beberapa wasiat ini diterima dari Abu Dzar. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Berilah aku wasiat. Qala, Nabi bersabda, usika bitaqwallahi, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli, sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah pokok urusan semuanya. Kalian kamu mau mendapatkan kebaikan, takwa. Terhindar dari keburukan, bertakwa ya. Kebaikan apa saja ya, mendapatkan kebaikan dunia akhirat adalah takwa. Terhindar dari keburukan adalah takwa. Termasuk terhindar dari atau selamat dari fitnah-fitnah, maka jalannya adalah takwa. Semakin orang itu bertakwa, semakin terlindungi. Semakin orang itu banyak beribadah, dia semakin jauh dari fitnah, jauh dari setan. Orang yang rajin misalnya sholat sunnah selain yang wajib, kemudian puasa ya, kemudian banyak zikir, maka dia akan lebih terlindungi
daripada yang sedikit ibadahnya. 6. Takwa. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in Talq bin Habib, kalau terjadi fitnah maka matikanlah fitnah itu dengan takwa, ya. Matikanlah fitnah itu dengan takwa. Dan tentu benar perkataan beliau rahimahullah, seandainya kaum muslimin itu melakukannya. Artinya kalau fitnah itu menimpa pribadi, ya, person gitu, maka dia bertakwa, dia akan terhindar dari fitnah secara pribadi itu. Maksudnya fitnah secara pribadi itu personal. Jadi fitnah yang antara dia dengan keluarganya, ya, antara dia dengan tetangganya. Itu kalau dia bertakwa bisa menghindarkan fitnah-fitnah itu. Artinya keadaan akan menjadi baik. Tapi kalau fitnah itu mencakup umum, ya harus bertakwa secara umum. Orang harus bertakwa secara umum. Fitnah merebaknya kemaksiatan misalnya, ya. Fitnah terjadi subuhat, fitnah huru-hara dan lain sebagainya. Maka takwanya ya harus kaum muslimin secara umum agar fitnah itu mati, ya, agar fitnah itu mati. Tapi kalau tidak bertakwa maka masih tersisa fitnah itu. Nah, menjadi takwa mendapatkan kebaikan, ya, menghindarkan keburukan dan juga mematikan fitnah dan juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Jadi takwa adalah ra'sul amri kulli, pokok dari perkara semuanya. Lalu apa takwa itu? Tentunya secara bahasa takwa itu adalah menghindari keburukan, ya, menjaga diri. Dan banyak ibarah atau definisi atau ungkapan yang disebutkan oleh ulama tentang takwa. Di antaranya adalah, jadi takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, dengan petunjuk dari Allah, karena menginginkan pahala dari Allah, ya. Engkau melaksanakan ketaatan dengan petunjuk dari Allah karena ingin pahala dari Allah. Dan engkau menjauhi, ya, apa yang dilarang Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut hukuman Allah. Itu diantara definisi takwa, ya, cukup lengkap. Jadi engkau melaksanakan perintah Allah dengan petunjuk dari Allah karena ingin pahala Allah. Engkau menghindari larangan Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut hukuman Allah. Nah, melanjutkan hadis, qultu, aku berkata, yakni Abu Dar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah zidni, wahai Rasulullah tambahkanlah untukku. Ini setelah takwa, terjaga diri, maka Abu Dar meminta tambahan. Qala, Nabi bersabda, alaika bitilawatil Qur'an, hendaknya kamu itu senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi membaca Al-Qur'an, Nabi mengatakan alaika itu lazim, terus, ya. Terus kamu itu membaca Al-Qur'an senantiasa, yakni kalau ada kesempatan baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Dan membaca Al-Qur'an itu insya Allah bisa dilakukan terus, ya. Artinya karena namanya membaca Al-Qur'an itu tidak harus pakai mushaf. Mungkin kita hafal beberapa surah, kita baca setiap sempat, itu juga termasuk membaca Al-Qur'an, ya. Atau membaca meskipun enggak dari mushaf, mungkin ada sebagian juz amma misalnya, itu juga termasuk membaca Al-Qur'an kalau dia membaca yang surah-surah itu, ya. Terus membaca Al-Qur'an. Jadi kamu banyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Fa innahu nurun laka fil ardi,
Sesungguhnya hal itu menjadi cahaya untukmu di bumi. Cahaya untukmu di bumi. Bisa jadi maknanya kamu akan mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian hatimu akan terang karena banyak zikir, banyak baca Al-Qur'an, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, tentang Al-Qur'an. Akan tetapi kami jadikan dia itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya, ya, yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Baca Al-Qur'an, ya. Berzikir. Wa dzikrun laka fis sama, dan disebut untukmu di langit. Di langit itu kamu disebut kalau membaca Al-Qur'an. Dalam hadis lain, kalau orang itu berkumpul belajar Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di langit. Dalam hadis lain, kalau orang itu berzikir pada Allah, Allah mengingatnya. Bahkan dalam ayat itu, ya, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Dalam hadis, barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengingatnya, ya, menyebutnya. Barang siapa yang mengingat Allah dalam keadaan ramai, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di hadapan para malaikat. Nah, ini sebagai hiasan. Di dalam riwayat lain disebutkan di sini, ini kan di sini disebutkan wa dzikrun laka fis sama, dan sebagai penyebutan untukmu di langit. Dalam riwayat lain disebutkan wa dzukhrun laka fis sama. Dzukhrun pakai kha, bukan pakai kaf. Maksudnya adalah sebagai simpanan, ya. Jadi tilawahmu, zikirmu itu sebagai simpanan untukmu di langit. Dzukhrun laka fis sama. Nam rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi fi hadisin tawil. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dalam hadis yang panjang. Kemudian beliau menyebutkan, dan ini sebenarnya lanjutan hadis atau tambahan hadis, ya, tambahan hadis. Sebenarnya lebih kepada kaitannya dengan membaca Al-Qur'an. Rawahu Ibnu Hibban wa itmaman lil faidah, dan sebagai penyempurna untuk faidah ini narwil hadisainil atiyaini. Kita riwayatkan dua hadis berikut ini. Fi fadli tilawatil Qur'an, tentang keutamaan tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tilawah. Meskipun kata tilawah itu ada unsur, ada makna mengikuti, ya. Jadi ta'ala yatlu, mengikuti. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Matahari apabila bulan apabila mengikutinya. Nah, apapun itu, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan dijadikan beribadah dengannya. Membacanya juga termasuk ibadah, mempelajarinya ibadah, dan tujuan utamanya tentu adalah untuk diamalkan, Membacanya juga ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang banyak pada Al-Qur'an ini. Nah, kita baca hadisnya. Al-awwalu, yang pertama, hadis riwayat Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ahlinya, ya, untuk orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, maka dia akan diberi syafaat oleh Al-Qur'an. Dalam hadis lain disebutkan, yakni bersamaan dengan hadis syafaatnya Ramadan, bahwa Al-Qur'an akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dulu di dunia menghalanginya dari tidur. Artinya dia mengurangi tidurnya demi membaca Al-Qur'an pada malam hari.
maka izinkanlah saya memberikan syafaat untuknya. Lalu dia pun diberi syafaat. Itu diantara hadis lain yang menunjukkan bagaimana Al-Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Nah, meskipun itu disebutkan di sana dia mengurangi tidur karena baca Al-Quran, tapi tidak menutup kemungkinan pula orang yang rajin baca Al-Quran meskipun pada siang hari, ya, dia mendapatkan syafaat secara umum. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan setelah secara umum menyebutkan tentang Al-Quran memberikan syafaat, Nabi menyebutkan secara khusus, Iqra'u Zahrawaini, bacalah Zahrawaini. Zahra itu bisa kita katakan bunga. Zahra secara artinya secara bahasa maksudnya adalah sesuatu yang mekar, yang mengembang. Sehingga bunga itu disebut Zahra karena dia mengembang, ya, mekar. Tapi bisa juga Zahra digunakan untuk cahaya, ketika cahaya itu menyebar gitu di ufuk timur, itu Zahra juga. Artinya ini suatu yang begitu besar faedahnya, yaitu apa? Al-Baqarah wa Ala Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nabi menyebutkan secara khusus setelah Al-Quran, mengkhususkan lagi itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Secara umum Al-Quran memberikan syafaat untuk ahlinya nanti pada hari kiamat. Adapun Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au goyayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin. Seakan-akan keduanya itu sesungguhnya keduanya itu nanti akan datang pada hari kiamat, seakan-akan keduanya itu ghamamatan, dua buah awan, dua awan. Seakan-akan, jadi menaungi orang yang rajin membaca Al-Baqarah dan Ali Imran di dunia. Au goyayatan atau goyayatan, dua goyayah itu artinya adalah payung, ya, lebih dekat. Kalau ghamamatan, dua awan itu kan jauh awan, payung itu lebih dekat. Seperti payungnya raja kalau bepergian itu, ya. Au atau ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau seakan-akan keduanya itu dua kumpulan dari burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Mengepakkan itu apa ya? Membuka sayapnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, dan ini wallahu alam bukan masalah perawinya itu lupa atau ragu, tidak. Tapi insya Allah inilah sabda Nabi seperti itu. Karena di antara ada hadis itu kalau perawinya ragu disebutkan dua-duanya atau ya kemungkinan duanya. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan enggak, ini bukan karena ragunya rawi, tapi memang begitulah sabda Nabi. Artinya bisa jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu bagi orang yang rajin membacanya seakan-akan seperti dua buah awan. Atau bagi yang lain yang lebih baik lagi misalnya, seakan-akan dua buah payung yang dekat, naungan yang dekat. Atau yang lebih dari itu, seakan-akan keduanya itu adalah seperti kumpulan dua burung yang sedang mengembangkan sayapnya. Jadi beda kualitas, beda pula balasannya. Beda pula balasannya. Tapi intinya ini menunjukkan keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia akan menaungi orang yang rajin membacanya di dunia. Entah itu naungan secara umum seperti dua awan, kan naungannya umum, atau secara khusus seperti yang dekat itu, atau secara istimewa seperti dua burung yang sedang mengembangkan sayapnya, itu istimewa. Tidak kita dapati orang sekarang itu dilindungi dua kelompok burung yang sedang, tidak. Meskipun itu diriwayatkan oleh alam dari Nabi tentang Nabi Sulaiman, apakah benar atau tidak, beliau dinaungi burung yang sedang mengembangkan sayapnya. Kemudian Nabi mengkhususkan lagi, atau kita lanjutkan dulu,
yuhajani an ashabihima. Keduanya itu membela, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, membela orang yang rajin membacanya di dunia. Kemudian Nabi mengkhususkan lagi iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Jadi dalam pertengahan hadis tadi Nabi mengatakan Al-Baqarah wa Ala Imran, Baqarah dan Ali Imran. Ini Nabi mengatakan iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Jadi boleh antum mengatakan misalnya surah Al-Baqarah atau mengatakan apa? Mengatakan apa? Al-Baqarah, tidak pakai apa? Surah. Bacalah Al-Fil misalnya. Al-Fil apa artinya? Gajah. Gimana yang baca gajah? Maksudnya adalah baca surah Al-Fil ya. Boleh orang mengatakan surah Al-Baqarah atau mengatakan apa? Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan jangan mengatakan surah Al-Baqarah, tapi katakannya surah yang di sana disebutkan tentang Al-Baqarah. Allah alam. Al-amrul wasi' insyaallah. Perkara yang luas, penting kasih al ya. Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah gitu kan. Baca Al-Fil gitu. Baca apa? An-Nasr gitu kan. Maksudnya adalah surah-surah tersebut. Nah, Nabi mengatakan iqra'u surat Al-Baqarati, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barokah, karena sesungguhnya mengambilnya itu adalah barokah. Yani mengambil kemudian dia itu berkecimpung dalam surah Al-Baqarah, yakni mempelajari surah Al-Baqarah adalah barokah. Dan Al-Baqarah betul-betul barokah karena Al-Baqarah itu disebut oleh sebagian ulama itu fustatul Quran, tenda besarnya Al-Quran. Karena Al-Baqarah itu isinya ya namanya ayat yang surah yang paling panjang. Isinya banyak ya, perkara akidah ada di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Perkara ibadah ada, bahas salat ya iya, wasiat ya iya, zakat, infak, haji, puasa, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Bahas masalah jihad ya iya, bahas masalah muamalah ya iya. Ada infak, ada masalah pernikahan, ada masalah utang piutang, ada masalah jual beli, ada di dalam surah Al-Baqarah. Komplit. Jadi kalau orang faqih faham surah Al-Baqarah itu barokah ya. Kemudian nasihat-nasihat juga ada, bantah tentang ahli kitab ya ada, bantah orang musyrik ya ada. Dalam surah Al-Baqarah dilengkap surah Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barokah, sungguhnya mengambilnya itu adalah barokah. Wa tarkaha khasarah, dan meninggalkannya itu kerugian ya, dan kerugian yang jelas ya, orang meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan surah Al-Baqarah, meninggalkannya kerugian. Wala tastati uhal batolah, dan tidak mampu menembusnya al-batolah. Di antara perawi mengatakan al-batolah adalah as-saharah, para penyihir. Para penyihir tidak mampu menembus benteng surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah memberikan wasiat untuk rajin membaca Al-Qur'an karena dia akan memberi syafaat bagi ahlinya pada hari kiamat. Dan tentu orang datang ke hari kiamat adalah suatu hari yang agung, hari yang mana dikumpulkan ya, manusia semuanya, jin, malaikat, hewan, bahkan bisa jadi kalau di sana tidak diberi rahmat oleh Allah akan merasakan kepayahan yang sangat lama, sehingga mencari ya, bekal untuk kebaikan, untuk kemudahan pada hari kiamat adalah sesuatu yang utama. Termasuk adalah syafaat ini ya, banyak membaca Al-Quran nanti akan menemui kemudahan pada hari kiamat. Nah, terkhusus lagi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan terkhusus lagi adalah surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah. Nah, hadis yang kedua tentang keutamaan Al-Qur'an juga. Asani wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma
Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Abdullah bin Amr, yakni Abdullah dan Amr. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, yakni pada hari kiamat nanti, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah, yakni bacalah Al-Quran dan naiklah, yakni naik derajatmu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkanlah sebagaimana dulu kamu mentartilkannya di dunia. Tartil itu cara bahasanya pelan, jelas, benar, tartil. Baca Al-Quran dengan tartil, tidak cepat-cepat. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin takra'uha, kedudukanmu itu pada akhir ayat yang kamu baca. Yani kalau semakin banyak kamu membaca, semakin tinggi derajatmu. Kalau udah berhenti bacaanmu, berhenti pula derajatmu di surga. Semakin banyak baca, semakin tinggi. Nah, jadi kalau orang di dunia biasa membaca Al-Quran, nanti di akhirat di surga diperintahkan kepadanya untuk membaca Al-Quran, derajatnya menjadi naik. Namanya diantara keistimewaan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di akhirat, di surga adalah menjadi semacam tangga begitu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kalau orang itu semakin tinggi derajatnya di surga, dia semakin dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Al-Quran semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah lah Al-Quran, dan kepadanya lah kembali, ya. Dan orang yang dia itu membaca Al-Quran, rajin bergelut dalam Al-Quran, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan berkata Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih, ya. Allah Ta'ala, barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dari wasiat-wasiat Rasul kita, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wasiat yang ke-40 tadi tentang masalah fakir dan kaya, yaitu tentang masalah hakikat yang sebenarnya dan yang bermanfaat. Jadi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, dan itu yang bermanfaat. Karena bisa jadi orang kaya banyak hartanya tapi nggak bermanfaat. Tapi kalau kaya jiwanya akan bermanfaat, ya, bermanfaat. Dia akan merasa cukup, merasa bersyukur, bahkan dia longgar ketika menginfakkan hartanya. Adapun fakir, hakikat fakir adalah merasa kurang dari hatinya, dan itulah fakir yang berbahaya, ya, berbahaya. Karena Nabi mengatakan wa innama yadurru nafsahu suhuha. Sesungguhnya yang memadaratkan, bikin madarat jiwanya itu adalah kebakhilannya, ya. Jadi kalau orang beranggapan di dunia, wah kalau banyak harta, kaya ya enak, ya. Tapi yang lebih sebenarnya adalah kalau kaya hati, maka itu kaya yang sebenarnya, dan itulah yang bermanfaat, ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau fakir hati, itulah fakir yang sebenarnya, kalau karena selalu merasa kurang, dan itulah yang berbahaya. Dan diantara faktor adalah masalah sedekah. Kalau orang rajin infak, hatinya semakin kaya, ya. Kalau dia bakhil, hatinya semakin miskin. Dan faktor yang kedua adalah masalah kecintaan atau keinginan. Kalau orang semakin menginginkan akhirat, hatinya akan dibuat kaya oleh Allah. Kalau dia semakin menginginkan dunia, hatinya akan dibuat miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tentang takwa kepada Allah, dan ini adalah pokok urusan semuanya. Untuk mendapatkan kebaikan, takwa
untuk menghindari dari keburukan, takwa menghindari fitnah. Fitnah itu gangguan-gangguan ya. Itu juga dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diterima amal, orang itu harus bertakwa. Supaya diterima amal, orang itu harus bertakwa. Artinya dia betul-betul menjaga diri. Jadi dia senang kalau bisa berbuat baik, dan dia susah kalau terjerumus dalam keburukan ya. Segera bertobat. Dan kadang-kadang orang bertakwa itu juga mungkin ada keinginan, kecenderungan atau terjerumus, tapi dia segera sadar. Itu diantara ciri orang bertakwa. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditimpa gangguan setan ya, idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru, mereka selalu segera ingat. Artinya gangguan setan itu seolah-olah menyentuhnya, tidak sampai bisa menggenggamnya atau menguasainya, tapi tersentuh ya, terjerumus sedikit atau keinginan sedikit berbuat maksiat, dia selalu dia segera ingat, tadzakkaru faidahum mubsirun, lalu mereka menyadari. Kemudian yang berikutnya adalah tentang banyak membaca Al-Quran sebagai hiasan di dunia, petunjuk dan syafaat di akhirat, dan sebagai simpanan dan penyebutan baik di langit. Wallahu ta'ala alam. Ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, hiasan kepada kita dengan hiasan iman, dan menjadikan indah pula di hati kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dengan izinnya, kemudian juga menjadi rahmat begitu bagi yang sekelilingnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.